semuanya, kembali lagi bersama kami di siaran Ayo Belajar Bahasa Inggris. English is easy, English is fun. Oke teman-teman, ketika kita berjalan nih, entah itu berjalan ke mall atau dalam perjalanan ke sekolah, pasti kita udah nggak asing lagi nih ketika kita melihat yang namanya rambu-rambu lalu lintas seperti itu ya. Nah, mungkin teman-teman juga sudah familiar ya dengan bentuk-bentuknya, dengan jenis-jenisnya. Ada yang warna kuning, ada yang warna merah, ada yang warna biru, terus bentuk-bentuknya juga bervariatif ya. Ada yang lingkaran, ada yang segitiga, dan juga ada yang segi empat juga seperti itu. Nah, teman-teman, mungkin teman-teman juga penasaran ya gimana sih caranya kita tuh menyebutkan rambu-rambu tersebut di dalam bahasa Inggris. Apakah ketika kita menyatakan bahwasanya oke, ini dilarang stop, dalam bahasa Inggrisnya kita menyebutnya no stop, atau dilarang parkir kita menyebutnya sebagai no parking, atau sebagainya seperti itu, atau seperti mana nih, gimana caranya kita menyebutkan rambu-rambu lalu lintas dalam bahasa Inggris seperti itu. Nah teman-teman, dalam episode pada kali ini kita bakal membahas nih gimana caranya kita membahas atau menyebutkan rambu-rambu lalu lintas dalam bahasa Inggris, beserta gimana caranya kita misalnya nih sebagai orang yang ditanyakan, Kak, untuk arah ke mall kemana ya, atau Kak, arah ke rumah sakit terdekat di mana ya, gimana caranya kita menyebutkan direction ataupun menyebutkan arah-arah ke suatu tempat tersebut seperti itu. Oke, jadi tanpa berlama-lama lagi kita akan langsung masuk ya ke materi hari ini, yaitu traffic signs. Nah teman-teman, seperti yang udah Wira bilang sebelumnya, pasti udah pada familiar nih dengan yang namanya rambu lalu lintas. Tapi kalian udah tahu belum sebenarnya traffic signs itu definisinya apa? Jadi teman-teman, traffic signs are signs we see on the road. Adalah rambu-rambu yang kita lihat di jalan, sebuah tanda gitu ya teman-teman. Nah mungkin teman-teman selama ini ada yang ngira kayak oh ini mungkin cuma pajangan, oh ini mungkin cuma hiasan. Enggak seperti itu ya teman-teman. Mereka itu punya maknanya masing-masing, beda rambu, beda arti. Nah jadi traffic signs ini tell us what to do and how to stay safe on the road. Nah some signs tell us to stop, some tells us to go slow, and some show us where to cross the road ya. Oke, next. Nah, teman-teman pasti udah familiar nih dengan yang namanya traffic lights. Traffic lights, coba kira-kira siapa yang tahu bahasa Indonesia dari traffic lights? Aduh, apa ya Aurora ya? Apa ya Wira ya? Teman-teman pasti udah sering lihat kan, biasanya banyak di perempatan atau di pertigaan juga pasti ada traffic lights-nya. Iya, biasa. betul. Jadi traffic lights bahasa Indonesianya adalah lampu lalu lintas. Betul. Nah, masing-masing lampu dari lampu lalu lintas ini punya makna yang berbeda juga teman-teman. Nih, misalnya kan kita selalu familiar dengan 3 warna ini di dalam lampu lalu lintas. Ada warna merah, kuning, dan juga hijau. Nah, teman-teman udah tahu belum? Dalam bahasa Inggris, merah ini apa? Merah adalah red. Kalau lampu lalu lintasnya warna red atau merah, artinya apa? It means stop, berhenti. Jadi tidak boleh melajukan kendaraannya lagi ya teman-teman. Kalau teman-teman ketemu lampu merah and it shows red, maka teman-teman harus stop atau berhenti ya. Oke, selanjutnya kita punya yellow. Apa bahasa Indonesianya yellow? Ada yang tahu nggak? Mudah loh warnanya. Iya, apa? Ayo. Kuning. Iya betul, yellow adalah kuning. Kalau traffic lights-nya menunjukkan warna ini nih, warna yellow ini, warna kuning ini, tandanya teman-teman siap-siap. Jadi misalnya dari merah nih, tiba-tiba lampunya jadi kuning. Berarti teman-teman kalau tadinya stop, udah siap-siap buat jalan lagi nih gitu. Tapi belum boleh digas, belum boleh jalan langsung ya. Itu namanya kita melanggar lampu lalu lintas gitu ya. Kemudian yang terakhir ini ada green. Apa bahasa Indonesianya green? Hijau nggak sih Aurora? Betul Wira, bahasa Indonesia dari green adalah hijau. Jadi kalau traffic lights-nya menunjukkan warna green atau hijau ini artinya go. Berarti teman-teman boleh lurus jalan lagi, seperti itu ya. Kita coba ulang. Red means stop, yellow means get ready, and green means go. Jadi kalau lampunya merah, teman-teman stop. Lampunya kuning, teman-teman siap-siap. Misalnya yang tadinya lagi jalan, lampunya kuning,
Terus habis itu merah, berarti dari kuning itu teman-teman udah siap-siap untuk stop di lampu merah. Kalau dari kuning ke hijau, berarti siap-siap untuk jalan lagi nih teman-teman. Oke, selanjutnya, nah, most common traffic signs ini adalah salah satu dari traffic signs yang pasti paling sering teman-teman jumpai nih. Ada sebuah sign dengan tulisan stop. Mungkin dari sini aja teman-teman udah bisa menerka-nerka nih kalau ini artinya apa, Wira? Artinya berhenti, stop. Betul, ini adalah stop signs. Jadi kalau teman-teman melihat ini tandanya teman-teman berhenti. Ini adalah stop sign di sini ya. Oke, selanjutnya kita punya give way signs. Dia adalah segitiga terbalik, di luarnya ada outline merah nih teman-teman. Nah, ini namanya give way signs. Kalau teman-teman ini rambu ini itu artinya berikan jalan ya teman-teman ya. Jadi misalnya ada teman-teman lagi jalan, terus ada kayak ada rambu ini berarti itu agak menepi gitu ya. Agak menepi, berikan jalan untuk orang lain lewat seperti itu. Selanjutnya, no waiting signs. No waiting signs ini berarti tidak boleh berhenti di situ ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya lihat di tepi jalan ada rambu ini, teman-teman itu nggak boleh istirahat sebentar di situ gitu, nggak boleh tuh stop bentar di situ, nggak boleh, harus jalan terus, harus melaju terus, tidak boleh stop ya. Ya, mungkin di bahasa Indonesia kita lebih sering familiarnya dengan dilarang parkir kayaknya ya, Ror ya. No waiting. Jadi kalau misalnya teman-teman di dalam bahasa Inggris, kan kalau bahasa Indonesia kita taunya oke, dilarang parkir. Ada huruf P terus dicoret dengan warna merah seperti itu. Tapi di dalam bahasa Inggris itu tidak secara gamblang kita menyebutnya sebagai no parking. Tidak boleh parkir, tetapi kita menyebutnya no waiting. Seperti itu. Oke, ayo lanjut Aurora. Teman-teman udah dapat the ideas of signs dari 3 yang kita bahas ini? Oke, selanjutnya kita punya signs yang lain. Another most common traffic signs, no stopping signs. Teman-teman udah tahu ini signs apa? No stopping, berbeda dengan stop yang tadi. No stopping signs di sini artinya teman-teman nggak boleh berhenti di area itu, di jalan itu. Misalnya nih ada jalan nih, misalnya di Ayani, teman-teman lihat ini, berarti teman-teman nggak boleh tuh tiba-tiba kayak nepi stop di situ. Itu nggak boleh ya. Harus tetap jalan terus. Ini nggak boleh stopnya di sini. Iya, berarti ini kurang lebih sama ya teman-teman ya dengan dilarang parkir tadi. Jadi kalau misalnya di luar negeri sana kita ada waiting sama juga no stopping tadi seperti itu ya teman-teman ya. Tetapi di Indonesia kita cuman ada no parking aja seperti itu. Jadi tiap kali teman-teman ada ketemu nih huruf P dicoret itu berarti artinya dilarang parkir. Tapi kalau misalnya di luar negeri nanti ada coretnya 1, ada coretnya 2 yang seperti ini. Jadi ada no stopping sama no waiting tadi. Itu ibaratnya sama-sama aja dilarang parkir seperti itu atau dilarang berhenti seperti itu. Oke, udah jelas teman-teman sampai sini? Selanjutnya kita punya no entry sign. No entry sign artinya ini jalannya nggak boleh dimasukin. Jadi misalnya nih ada belokan, tapi ada rambu ini nih teman-teman. Berarti teman-teman nggak boleh tuh masuk ke jalan itu. Karena itu jalannya tidak boleh dimasuki. No entry sign, no entry. Jadi tidak boleh dimasuki atau dilewati seperti itu. Nah, ini juga salah satu yang common ya teman-teman. Ini namanya no overtaking sign. Overtaking apa coba artinya? Overtaking. Apa tuh? Agaknya sulit ya bahasanya. Apa tuh? Apa tuh overtaking? Oke, no overtaking sign di sini artinya nggak boleh apa? Tidak boleh nyalip, teman-teman ya. Jadi misalnya kalian ketemu rambu ini, jangan suka nyalip-nyalip tuh di jalan itu, nggak boleh. Ini artinya nggak boleh nyalip, no overtaking. Tidak boleh mengambil jalannya kendaraan lain gitu loh. Jadi tidak boleh disalip seperti itu. Selanjutnya ini maximum speed sign. Jadi kalau teman-teman nemu rambu dengan ini ada outline merah dan ada 60, berarti ini maximum speednya adalah 60 km per jam gitu ya teman-teman. Kalau misalnya di sininya 40, berarti maksimumnya 40 aja. Teman-teman nggak boleh lebih kencang dari itu bawa kendaraannya. Seperti itu. Nah, kita punya maximum speed sign, kita juga punya minimum speed sign. Ini minimalnya. Jadi misalnya di suatu jalan teman-teman melihat nih rambu dengan warna biru ini terus ada tulisan angkanya 30, berarti minimum bawa motor atau bawa kendaraan di situnya itu
30 km per jam gitu. Ini bisa menyesuaikan juga sama dengan maksimum tadi, bisa 20, bisa 30, bisa 40 seperti itu ya. Oke, nah teman-teman sudah melihat nih ya beberapa bentuk dan juga macam-macam daripada rambu lalu lintas di dalam bahasa Inggris seperti itu. Nah mungkin di sini kita bakal tes memori teman-teman di rumah terkait apa-apa aja sih yang sudah teman-teman memorize sepanjang penjelasan kita tadi seperti itu. Oke, sini ada game sedikit. Which one of the following is the no entry sign? Jadi yang mana satu nih yang menyatakan bahwa ini nggak no entry seperti itu, tidak boleh dimasukin seperti itu. Apakah yang A, apa yang B, atau yang C nih teman-teman? Ya, yang mana nih? Berdasarkan eksplanasi tadi, teman-teman udah belajar kan sign-signsnya itu apa aja. Nah, dari ketiga ini, which one of the following is no entry sign? Oke, mungkin langsung aja ya Aurora ya. Nah, yang dinamakan no entry di sini adalah yang A, teman-teman. Oke, ada warna merah, bulat, terus ada strip warna putih tebal di tengah-tengahnya. Ini namanya no entry tadi ya. No entry, dilarang masuk seperti itu. Kalau misalnya yang B ini tadi itu adalah no stopping. Atau yang tadi yang C itu adalah no waiting seperti itu. Jadi sama-sama ibaratnya seperti no parking seperti itu, tidak boleh parkir ibaratnya gitu. Nah, selanjutnya kita punya satu pertanyaan lagi nih untuk mini gamesnya teman-teman. What sign is this? Ini rambu apa teman-teman? What sign is this? Ini sign apa tadi sesuai penjelasan? Apakah A, no overtaking, B, no waiting, atau C, stop sign? Yang mana nih? Ada gambar mobilnya nih seperti itu. Sudah ada clue-nya kayak gitu. Ayo, langsung aja ya. Nah, untuk rambu ini, teman-teman ya, ingat aja, kalau misalnya ada bentuknya bulat, ada outline di warna merah, terus tengah-tengah ada gambar mobil, biasanya menandakan bahwa itu adalah sign no overtaking, atau dilarang salip seperti itu, dilarang menyalip orang seperti itu. Nah, tadi kalau misalnya no waiting, ingat ya, no waiting itu dia lingkaran dengan coretan satu aja, coretan di tengah. Kalau stop sign tadi dia bentuknya segi ini ya, persegi segi 6 ya, segi 6. Terus di tengah-tengahnya ada tulisan stop seperti itu. Jadi ini tadi apa namanya? No overtaking seperti itu. Jadi untuk pembahasan tentang traffic signs hari ini kita sampai pembahasan traffic sign kita sudah selesai di sini teman-teman. Tapi setelah ini kita masih akan membahas satu materi lainnya nih yang masih berhubungan juga ya dengan tempat-tempat seperti itu. Nah tapi teman-teman stay tune setelah ini ya, setelah pesan-pesan berikut ini. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami untuk melanjutkan materi kita yang selanjutnya, yaitu giving direction seperti itu. Nah, untuk teman-teman ya, mungkin di sini bakal aku jelasin untuk giving direction itu apa. Nah, sebelumnya kita harus tahu nih direction itu artinya apa sih dalam bahasa Indonesia. Nah, direction sendiri itu kita bisa artikan sebagai arah seperti itu ya. Directions kita memberikan orang-orang itu arah. Misalnya teman-teman ditanya ini, halo, kamu tahu nggak apa ya? Di mana sih rumah sakit terdekat atau misalnya Indomaret terdekat misalnya kayak gitu atau supermarket terdekat. Itu kan kita artinya harus memberikan arah-arah yang jelas. Misalnya, oh nanti belok kanan, oh nanti belok kiri atau lurus etc. seperti itu. Nah, jadi seperti yang udah aku jelasin barusan, directions tell us where to go. They help us find places. Mereka membantu kita untuk mencari tempat-tempat seperti school, sekolah, the park, taman, dan juga the library atau perpustakaan seperti itu. Jadi directions itu arah seperti itu. Tell us where to go. Memberitahu kita kemana sih harus kita pergi seperti itu. Kemana kita pergi kayak gitu. Nah, ada beberapa frasa ya, beberapa frasa yang bisa teman-teman guna ini di dalam memberikan direction tadi, memberikan arah ketika teman-teman ditanya di dalam bahasa Inggris seperti itu. Ada yang pertama, go straight. Go straight. Oke, straight. Itu walk forward, go straight to the school misalnya kayak gitu. Walk forward misalnya itu lurus. Seperti ada arahnya nih. Go straight. Oh, nanti abang lurus aja misalnya gitu. Atau nanti kakak lurus aja seperti itu. Berarti kita nyebutnya go straight seperti itu. Kemudian yang kedua itu ada turn left. Turn left. Left itu artinya kiri. Turn artinya belok seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang bilang nih, oh nanti kakak belok kiri. Itu bilangnya
oh nanti kakak turn left misalnya gitu. You take turn to the left seperti itu misalnya. Go to the left side misalnya, turn left at the library. Belok kiri pas udah sampai di perpustakaan seperti itu. Di patokannya di perpustakaan, kamu belok kiri misalnya kayak gitu. Kemudian yang ketiga itu ada turn right. Turn right. Right artinya kanan. Ada juga yang bilang right itu kan artinya benar, tapi di sini right di sini artinya itu adalah kanan seperti ya teman-teman ya. Jadi emang di dalam bahasa Inggris itu ada beberapa kata-kata yang punya makna yang sama, bagian yang berbeda, tetapi dalam satu kata yang sama. Misalnya right tadi ini ya, right itu bisa aja benar, bisa aja artinya kanan. Itu artinya dia punya berbagai macam makna seperti itu. Tetapi dalam konteks ini, dalam konteks directions arah itu artinya kanan seperti itu. Turn right. Nah, go to the right side. Jadi kurang lebih sama ya artinya konteksnya dengan turn left tadi. Nanti kalau misalnya dari sini nanti kakak belok kanan seperti gitu. Turn right ada hospital. Nanti pas kakak udah sampai di rumah sakit nanti kakak belok kanan misalnya kayak gitu. Patokannya. Nah, kemudian ada juga nih stop, do not move misalnya kayak gitu. Stop at the red light misalnya kayak gitu. Nah, nanti itu ketika teman-teman nih nyebutkan, oke, nanti pas udah sampai di sini kakak stop dulu misalnya kayak gitu. Nanti pas patokannya di rumah sakit atau patokannya di sekolah, kakak stop misalnya kayak gitu. Karena apa? Mungkin ada the red light misalnya seperti itu. Stop. Tadi kurang lebih sama ya, berhenti. Kemudian go back or turn around. Go back or turn around seperti itu. Nah, ini biasanya tuh kita nyebutnya sebagai U-turn, juga bisa menyebutnya U-turn. Jadi kita belok misalnya nih, kalau misalnya di Jalan Ayani misalnya gitu ya, di sini Pontianak itu kita ada nih kan ada jalur sebelah kiri itu arahnya ke sana, kalau misalnya sebelah kiri sebelah kanan itu arahnya ke bawah seperti ini. Nah, kalau misalnya kita bilang itu go back atau turn around, biasanya kita dari jalur kiri kita ke jalur kanan. Jadi istilahnya tuh U-turn seperti ini. Jadi seperti ini kita. Nah, kayak gitu. Go the other way. Turn around and go back to the shop. Jadi misalnya udah sampai di patokan tertentu, nanti kakak U-turn ya, kayak gitu. Kakak turn around seperti itu. Kemudian yang ada lagi across from itu on the other side of the street. Across from, ya across from. Jadi sini itu artinya seberang kayak gitu. Oke kak, kalau misalnya kakak pengen ke stasiun, misalnya stasiun kereta itu ada di seberang, misalnya ada di seberang supermarket ini atau di seberang sekolah misalnya kayak gitu. Itu kita nyebutnya sebagai across from. The park is across from the school. Taman itu berada di seberang sekolah misalnya kayak gitu. Across from seperti itu. Nah, ada juga nih, ada posisi lagi nih, directions. Next to atau beside. Very close or beside. Jadi next to atau beside itu adalah artinya itu bersebelahan teman-teman. Misalnya, oh kalau misalnya kakak pengen ke supermarket itu ada di sebelah apotek misalnya kayak gitu ya. So, we can say that misalnya di sini ada the bank is next to the post office. Bank itu berada di sebelah post office seperti itu. Jadi bersebelahan, next to or beside seperti itu. Next to or beside. Kemudian ada juga between, ya, between. In the middle of two places. Jadi di antara seperti itu. Sini ada contohnya, the library is between the school and the park. Library, perpustakaan itu berada di antara ya, di antara sekolah dan juga taman. Between seperti itu. Kemudian ada juga at the corner. At the corner itu artinya di pojok seperti itu. At the corner, di pojok. At the end or turning point of a street. The store is at the corner. Misalnya, oh toko ini atau supermarket yang kakak cari itu ada di ujung sana kak, misalnya gitu, atau di ujung sini seperti itu. At the corner seperti itu. Nah, di sini kita ada sedikit permainan ya, atau sedikit game yang bakal melatih teman-teman cara menggunakan directions ataupun preposition tadi ya, kayak tempat-tempatnya itu gimana seperti itu. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang kita bakal bahas bersama-sama. Dan sini juga di sebelah kiri teman-teman, itu juga udah ada map sederhana ataupun peta sederhana. Itu ada hotel, ada post office, ada park, ada police station, school, shopping center, zoo, etc. Seperti itu. Sudah banyak ya tempat-tempat yang kita jadiin tempat lah di sini sebagai contoh seperti itu. Nah, mungkin kita bakal bikin ini aja catatan hidup. Nah, di sini ada pertanyaan pertama.
where is the park located? Nah, di sini parknya di mana teman-teman? Di dalam peta ini teman-teman lihat nih. Di mana parknya? Berarti ada di sini. Ini ya parknya ya, ada tulisannya park, P-A-R-K ya, P-R-A-K, park. Nah, where is the park located? Kalau misalnya teman-teman ditanya nih, halo kakak tahu nggak taman ini letaknya di mana? Nah, teman-teman bisa bilang aja, oh the park is located at the corner. Ya, kenapa at the corner? Karena di sini teman-teman bisa lihat ya, di pojok dia tempatnya. Oke, tamannya berada di pojok. The park is at the corner, seperti itu. Ya, berarti di sini kita nyebutnya the park is at the corner. At the corner. Kemudian yang kedua, where is the gas station located? Yang mana nih gas stationnya, teman-teman? Inikah atau yang mana seperti itu? Oke, mungkin orang bisa bantu di circle dulu gas station yang mana? Teman-teman bisa lihat ya di sini yang mana yang tulisannya adalah gas station. Kita bantu Wira menemukan gas station nih teman-teman. Di mana? Ini apa? Police station, gas station, hospital. Yang ditanya adalah gas station. Jadi gas stationnya ada di sini nih teman-teman. Nah, jadi di mana letak dari gas station sendiri ini? Dia ada di antara police station dan juga hospital. Tadi apa keywordnya kalau di antara? Ayo, di antara apa artinya? Masih ingat explanationnya? Kalau di antara kita menggunakan apa? Kita gunakan between. Betul, kita gunakan between. So, the gas station is between the police station and hospital. Ya, betul. Jadi the gas station is between, ya, is between. Tadi yang pertama itu adalah between police station and hospital. The hospital, seperti itu. Nah, oke, nextnya nomor 3. If you are at the post office, where do you see the hotel? Misalnya teman-teman ada di ini ya, di post office, teman-teman nanti lihatnya itu di mana? Di hotelnya kalian bisa lihatnya itu di mana, seperti itu. Nah, coba kita lihat ya, post office itu letaknya di sini, seperti itu. Ya, imagine teman-teman tuh lagi ada di post office nih. Ini ya teman-teman ya, misalnya. Nah, teman-teman di sini misalnya. Imagine if you are at the post office, terus nanti teman-teman lihat hotelnya tuh di mana, kayak gitu. Berarti ada di apa nama Indonesianya di sini? Ada di seberang, seperti itu. Ada di seberang post office. Tadi kalau misalnya di dalam bahasa Inggris kita menyebut di seberang itu adalah dengan across from, okay? So if you are at the post office, kita teman-teman itu lagi di post office, you will see the hotel across from the post office itu sendiri, kayak gitu. Jadi ketika teman-teman ada di post office, berarti nanti teman-teman lihatnya hotelnya itu di seberang, across from the post office, seperti itu. Berarti across from the post office. Nah, seperti itu. Nah, nomor 4. If you are at the bus station, where do you see the library? Seperti itu. Nah, bus station. Sini ya, bus station. Bus station, misalnya teman-teman di sini nih. Nih, teman-teman di sini. If you are at the bus station, where do you see the library? Kalau misalnya teman-teman lagi di bus station, lagi di stasiun bus, teman-teman bakal lihat library-nya itu di mana, seperti itu. Nah, coba teman-teman lihat di sini nih ya, bus station, terus di sininya ada library. Berarti kita bisa bilang di dalam bahasa Indonesia mereka itu bersebelahan atau bersampingan, seperti itu. Ini ya, karena bersampingan sini. Kalau misalnya dalam bahasa Inggris kita nyebutnya sebagai, ayo apa? Tadi udah dijelaskan? Ayo, apa itu? Tadi sudah dijelaskan, ayo apa? Kalau bersampingan atau bersebelahan itu disebutnya apa dalam bahasa Inggris? Mungkin langsung aja kali ya, Wira ya? Oke, kalau misalnya kita ingat lagi ya, to jog your memories, kalau misalnya bersebelahan seperti ini, itu kita nyebutnya sebagai next to atau beside, kayak gitu. Jadi kita bisa bilang aja, kalau misalnya saya lagi di bus station, berarti nanti library-nya, the library ya, is next to ya, next to the bus station. Seperti itu. Jadi the library-nya itu ada di sebelah
bus station seperti itu. Oke, untuk pertanyaan nomor 5, teman-teman bisa baca sendiri dan coba dikerjakan sendiri nih ya di rumah. Kita coba kerjain di rumah berdasarkan peta yang udah di-show di sini. Nah, nanti kita bakal lihat nih teman-teman benar atau enggak jawabnya. Ini anggap aja jadi PR gitu ya, Iya, Wira ya. boleh. Oke, jadi pertanyaan nomor 5, if you are at the drugstore, how will you say the location of the restaurant? Nanti dijawab sendiri di rumah ya teman-teman. Oke, untuk Ayo Belajar Bahasa Inggris hari ini, untuk sesi traffic signs dan direction kita sudah selesai sampai di sini. Teman-teman udah dapat banyak insight juga dan lain-lain ya, Wira ya. Oke, teman-teman tetap nonton terus ya kita di seri-seri episode selanjutnya lagi. Jadi stay tune. English is easy. English is fun. Dadah.